Shalom, salam dan damai sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Keluarga. Hari ini Rabu tanggal 1 November tahun 2023. Baiklah, kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengawali tugas dan tanggung jawab kita di hari ini. Karena itu, mari kita berdoa, kita meminta Tuhan menuntun dan memberkati firman-Nya dalam perenungan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kami boleh ada lagi menikmati hari yang baru, di bulan yang baru, bulan November tahun 2023. Hari ini kami hendak memulaikan tugas-tugas pelayanan kami secara pribadi, keluarga, suami, istri, anak-anak semua. Kami mohon penerangan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca dapat kami pahami, dan kemudian kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dimanapun Tuhan pakai kami bekerja mengabdi, berdasarkan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sahabat renungan keluarga yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari saya mengajak kita untuk merenung satu ayat dari Amos pasal 3 pada ayatnya yang kelima. Amos pasal 3 pada ayatnya yang kelima. Saya baca untuk kita sekalian. Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah, apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Saudaraku yang kekasih, hari ini kita sudah berada di bulan November tahun 2023, hari Rabu tanggal 1 November. Kita boleh ada dan menginjakkan kaki kita untuk mempersiapkan diri, menjalani bulan November, dan kemudian berbagai tugas tanggung jawab akan kita kerjakan di bulan ini, bulan yang kita percaya yang adalah anugerah Tuhan. Anugerah itu yang telah menuntun kehidupan kita semua untuk boleh menikmati dan menjalaninya di dalam tuntunan dan kasih setia Allah. Anugerah yang telah kita terima dari Tuhan mengantarkan kita untuk selalu terus hidup dalam kekudusan, hidup dalam semangat pertobatan, karena dengan apa lagi yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan melalui karya-karya keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi keluarga kita, bagi suami, istri, anak-anak kita, selain daripada hidup dalam semangat pertobatan. Karena memang demikian, salah satu janji kehidupan kita kepada Tuhan yaitu kita hidup dalam ketaatan. Kita berjalan bersama Dia, maka tidak ada pilihan lain. Janji untuk taat setia harus mengiringi perjalanan saudara dan saya bersama Tuhan. Tuhan mengiringi perjalanan saudara dan saya melalui penyertaan, bimbingan, dan cinta kasih-Nya, membuat kita ada boleh menikmati bulan November tahun 2023 ini. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan menginginkan mereka untuk selalu menunjukkan integritas atau identitas umat, yaitu umat pilihan Allah. Maka Tuhan menuntun mereka harus hidup kudus
tidak tercemar dan tidak terpengaruh dengan situasi dunia. Walaupun kita tahu dunia ini syarat dengan berbagai cobaan dan tawaran-tawaran yang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Paling tidak Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk hidup sesuai dengan apa yang kita baca dan kita renungkan di minggu berjalan. Secara khusus pada ayatnya yang kelima, yang tadi kita baca, ayat ini sebetulnya berisi semacam pertanyaan-pertanyaan retoris yang jawabannya sebetulnya tidak. Diawali dengan ayatnya yang ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tentu ayat-ayat ini kalau kita baca jawabannya cuma satu, yaitu tidak. Tidak menunjukkan bahwa Allah tidak kompromi. Tuhan Allah yang telah mengeluarkan bangsa Israel di tanah perbudakan adalah Tuhan jualah yang akan menghukum mereka. Tuhan itulah yang akan menghukum mereka, artinya Tuhan tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Kita yang telah berjanji, kita juga yang akan dan harus menepati janji. Dan oleh karena itu, jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Tentu tidak. Demikian juga, membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Tentu tidak. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa betul-betul komitmen Allah. Bahwa ada hubungan sebab akibat. Segala sesuatu terjadi karena ada penyebab. Israel dihukum karena mereka melanggar perintah Tuhan. Di mana ada pelanggaran di situ harus ada penghukuman. Dan orang-orang yang melanggar perintah Allah tanpa memandang Allah akan menghukum mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hari ini memasuki bulan yang baru, saudara dan saya diajak untuk mari melalui pembacaan kita ini, Tuhan mengajak kita berbuat adil agar terhindar dari hukuman Tuhan. Tuhan tidak pernah berkompromi dengan hal-hal yang jahat. Sekalipun itu umat pilihannya. Karena itu sama seperti umat Israel, demikian juga kita. Tuhan tidak akan berkompromi dengan perbuatan-perbuatan buruk dan jahat yang kita pikirkan dan kita rencanakan. Amos menyuarakan agar kita menghindari praktek-praktek ketidakadilan. Praktek-praktek yang hanya untuk mementingkan diri, mengorbankan orang lain. Ini kita tinggalkan. Karena apapun juga, mengingkari janji melalui praktek-praktek ketidakadilan sama saja dengan kita menghina ciptaan Tuhan, yaitu manusia dengan segala keberadaannya. Saudara dan saya masing-masing memiliki kelebihan, tetapi juga masing-masing memiliki kekurangan. Mari kita mencoba untuk memperhatikan keberadaan orang lain. Keberadaan orang lain adalah bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Kekurangan orang lain juga merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Dengan menunjukkan solidaritas kita, menegakkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, kita dikategorikan sebagai anak-anak yang taat dan setia, yang berkomitmen pada janji, dan kemudian berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya di hari ini dengan berkat-berkat yang telah Tuhan siapkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kami boleh menikmati hidup ini. Bahkan kami boleh ada lagi di bulan yang baru, bulan November tahun 2023. Hari ini kami memulaikan tugas-tugas tanggung jawab kami sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua.
Kami mohon bimbingan dan kasih setiamu ya Bapa. Sehingga apapun yang kami kerjakan di hari ini, kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami boleh terhindar dari segala ancaman untuk berbuat hal yang salah. Tetapi sekaligus hidup ini di hari ini menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan dan bantuan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati pelayanan renungan harian keluarga di hari ini. Tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru yang selalu terus berupaya untuk mengambil rekaman-rekaman bagi pemberitaan firman di pagi hari dengan segala pengabdian dan pelayanan secara pribadi dan keluarga. Tuhan mengetahui semuanya dan karena itu Engkau berkati mereka. Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru dari kolom 1 sampai kolom 29. Para pelsus, bahkan para pendeta yang Kau pakai untuk melayani jemaat ini. Kami mendoakan kehidupan kami semua di dalam tangan. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Mulai dari Ketua, Bapak Pendeta Andri Meki dengan Master Teologi, keluarga dengan Supit diberkati, ya Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan, kiranya ini semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala tanggung jawab yang banyak yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Dan kami semua yang terlibat di dalamnya juga diberi kekompakan kerjasama yang baik, sehingga pelayanan yang kami kerjakan, baik di tingkat jemaat, tingkat kolom, UPK Bapak Ibu Pemuda Remaja Anak Sekolah Minggu, diberkati semuanya. Hari ini, mereka yang bersyukur untuk pertambahan usia setahun, tapi juga usia perkawinan. Kami mendoakan kehidupan pribadi mereka, diberkati ya Tuhan. Lengkapilah sukacita mereka dengan syukur-syukur yang akan mereka persembahkan. Terima kasih Bapa, banyak hal yang kami pinta, tetapi kami percaya Tuhan Maha mengenal dan mengetahui. Kami hendak memasuki tugas-tugas pelayanan kami di hari ini. Apapun profesi kami, di kantor, di rumah, di atas mobil, di tempat-tempat kerja, di toko-toko, di bengkel-bengkel, di bangunan-bangunan, bahkan di pelabuhan dan dimanapun, termasuk di atas kendaraan. Tuhan memberkati semuanya. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, terima kasih untuk kebersamaan dalam menyaksikan pelayanan renungan harian keluarga yang kami siarkan langsung dari YouTube Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Dan kepada Bapak Ibu yang merayakan hari ulang tahun pribadi dan perkawinan. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru, kami menyampaikan selamat bersyukur dan selamat bersukacita. Semoga syukur Bapak Ibu akan melengkapi sukacita di usia yang baru dan Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom, damai di hati.